بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Kak Ferry yang sudah membacakan surah Al-Baqarah sebagai pembuka kajian kita pagi ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah dengan dibacakannya dulu ayat-ayat Al-Quran. Yang membacakan surah Al-Baqarah tadi adalah santri Mabda di seberang Masjid Al-Karim kita. Alhamdulillah, beliau sudah hatam 30 juz. Sudah hafal 30 juz. Alhamdulillah, semoga istiqomah dan selalu menjaga hafalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li
raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Karimah yang semoga Allah merahmati kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah masih memberikan kita semua nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita bisa hadir kembali di majelis ilmu ini dalam rangka menuntut ilmu dan mengisi tangki keimanan kita. Yang semoga dengan ini Allah meridhoi langkah kita semua untuk menuntut ilmu. Tak lupa pula salawat dan salam marilah kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat dan keluarganya yang semoga dengan senantiasa bersalawat kepada beliau kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Ibu-ibu jamaah MTA Kalimah yang semoga Allah merahmati kita semua. Marilah kita buka kajian pagi ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pemateri kita hari ini Ustazah Triana Lutfia sudah hadir di tengah-tengah kita. Hari ini beliau hadir dari Ciganjur ya, Ustazah. Silakan Ustazah. Ustazah Triana Lutfia ini adalah pemegang sanad Al-Quran riwayat Hafiz An-Ashim Torik Asyatidiyah, founder Madrasah Quran Ciganjur, Ketua Daiyah Muda Indonesia, penyelenggara Majelis Taklim Ibu-ibu Al-Bahagia. Semoga dengan ilmu beliau yang insyaallah banyak bisa sharing ilmu kepada kita semua di sini tentang Al-Quran ya Ustazah, tentang haid yang selalu buat kita para wanita menjadi banyak pertanyaan yang tidak ada habisnya. Insya Allah dengan pemateri Ustazah bisa lebih mengerti ya dibanding dengan Ustaz yang tidak mengalami sendiri. Jadi lebih mengerti. Kepada Ustazah Triana kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Allah, Tuhan penguasa alam semesta, yang tidak ada ilmu yang bisa kami dapatkan kecuali Allah yang mengajarkannya kepada kami. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahai Allah yang Maha menerima taubat, sesungguhnya kami yang berkumpul di sini adalah hamba-hamba yang penuh dengan dosa. Ampunilah dosa-dosa kami dan terimalah taubat kami, karena Engkau adalah Zat yang Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Karuniakan kepada kami ilmu yang bermanfaat dan juga pemahaman yang benar. Rabbi shrah lana sadrana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu salihah, akhwatillah yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini bersyukur bisa hadir sampai di sini. Ini pertama kali saya menjelajah jalan Atikarya ini. Tadi sempat harap-harap cemas karena pas dari rumah kata suami dikasih rutenya tuh lewat jalan Tanah Baru. Ya betul ya, Tanah Baru lurus saja katanya, mentok nanti belok ke kanan ya. Betul ya, belok kiri, belok kiri. Nah tadi tuh sama tukang ojolnya, karena beliau nggak tahu daerah juga, ikut map aja ya Bu. Iya Pak, siap, yang penting sampai selamat kan. Begitu lewat Tanah Baru belum mentok kok udah belok lewat jalan-jalan kampung gitu tadi. Terus muter, akhirnya keluar tuh Beji, sampai Beji. Terus habis itu muter lagi lewat jalan-jalan kampung, jalan-jalan
bisa juga ya ternyata. Kekhawatiran nyasar di sini. Biar nggak macet. Oh gitu ya. Iya lewat situ ternyata. Tapi kok alhamdulillah ternyata ya desain dari Allah saya sampai di jam 9:07 tadi di sini. Alhamdulillah cepat ternyata. Alhamdulillah. Jadi memang gitu ya takdir Allah itu kadang kalau kita menjalani itu rasa-rasanya kok begini, kok begitu gitu ya. Tapi ternyata ketika kita sudah sampai di ujung gitu ya, di tujuannya, kita baru tahu hikmahnya. Oh ya Allah, ternyata penuh kebaikan di sana. Ya, dari khawatir gak nyampe, khawatir terlambat, bisa sejam ini mah bisa telat nih, saya bilang gitu. Ternyata alhamdulillah nyampe dengan selamat dan juga cepat. Alhamdulillah gimana semangat gak ini ibu? Sudah pada sarapan belum? Sudah tapi belum tadi. Kemarin snacknya yang belum sama ya. Alhamdulillah sudah ya. Udah nyuci lu, cucian udah beres di rumah? Oh belum. Sama belum. Iya betul ya. Dari tadi pagi hujan di sini ya, gerimis. Ya gerimis hujan ya. Alhamdulillah semoga membawa keberkahan dan juga rahmat insyaallah. Baik, kali ini kita mau bahas nih tentang haid ya, seperti judulnya mereka bertanya kepadamu tentang haid. Ini juga yang ada di surat Al-Baqarah ya, ayat 222. Sini Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anil mahid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Jadi di ayat ini Allah sampaikan dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Jadi di ayat ini pakai redaksinya fi'il mudhari ya, kata kerja. Ini udah kode aja sih sebenarnya. Fi'il mudhari itu biasa dipakai untuk sesuatu yang sedang terjadi atau terus menerus ya, continue terus menerus. Maka memang pertanyaan seputar haid ini nggak ada habisnya ya. Tanya lagi, siapa di sini yang begitu? Jadi habis dijelasin, tanya lagi. Ntar bulan besok ada kasus, tanya lagi, bingung lagi gitu ya. Emang begitu ya. Ngobrolin tentang haid juga ada habisnya. Ya karena begitu tuh. Kadang kita tidak menduga gitu ya bahwa ternyata siklus haid kita mungkin ada yang bisa berubah gitu ya, atau ada yang darah keluar tapi tidak seperti biasanya, dan itu menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Maka ayatnya juga menyampaikan dan mereka bertanya kepada Muhammad tentang haid. Maka insya Allah pada hari ini kita akan bahas ya tentang haid. Ingat ya Bu, kita baru bahas tentang haid. Karena mungkin bisa jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang keluar ternyata beda nanti bahasannya. Seperti itu. Tentu saja kita sebagai perempuan ya, kita mengalami 3 ini nih. Ya, 3 darah yang keluar dari rahim kita nih. Ada 3 kategorinya. Yang pertama haid, yang kedua nifas, yang ketiga istihadah. Secara mudahnya untuk mengidentifikasi gitu ya, mana haid, mana nifas, mana istihadah. Kalau haid ini mudahnya dia darah yang keluar di siklus memang yang sesuai kebiasaan kita. Gak ada faktor penyakit ya, ataupun tidak ada karena sebab kita melahirkan. Karena kalau darah itu keluar ada sebab proses kelahiran bayi ya, proses persalinan, nanti disebutnya darah nifas. Sedangkan nanti kalau darah yang keluar di luar siklus haid atau karena penyebab tertentu, karena sakit dan segala macamnya, itu nanti dikategorikan istihadah. Ini biasanya yang bikin bingung banyak orang, banyak perempuan ini kalau ngomongin masalah istihadah. Nah ini langsung, ini nanti mungkin saya pelan-pelan ya, biar nanti bisa dipahami dengan baik. Jadi secara definisi haid itu secara bahasa artinya as-sailan. Jadi sesuatu yang mengalir ya.
secara istilah yang disebut dengan haid adalah darah yang keluar dari farj wanita dalam kondisi sehat dan bukan karena sebab melahirkan. Ya. Kemudian usia minimalnya perempuan itu kalau mengeluarkan darah dan darahnya bisa dikategorikan darah haid ketika usianya 9 tahun kurang 15 hari ke bawah. Jadi dikit lagi gitu ya, dikit lagi 9 tahun. Ini menurut perhitungan Qamariyah. Yang kita bahas ini nanti haidnya berdasarkan mazhab Asy-Syafi'i ya. Ya, mazhab fikih Asy-Syafi'i. Kenapa kita cukupkan satu mazhab? Karena memang satu mazhab itu udah ruwet yang luar biasa gitu ya. Apalagi nanti kalau kita bahas perbandingan gitu. Jadi kita fokusnya di mazhab Asy-Syafi'i yang memang secara umum mayoritas di Indonesia pakainya mazhab Asy-Syafi'i. Jadi kalau seandainya anak kita di usia 9 tahun, kelas berapa? 4 SD. Bisa jadi kelas 3 udah haid karena faktor hormon gitu ya. Tapi kalau usianya sudah 9 tahun atau kurang dari 9 tahun, tadi ya kurang 15 hari ke bawah, maka darah yang dia keluarkan itu sudah bisa disebut dengan darah haid. Ya. Nah, yang perlu kita jadikan pemahaman lagi adalah ketika kita perempuan kok sudah mengeluarkan darah haid, maka disitulah dia menjadi seorang yang mukallaf. Nah, ini yang kalau ngomongin soal parenting, kita sejatinya kalau orang tua itu kita bekerja dengan waktu. Karena ketika anak kita sudah balik, ya satu tandanya kalau perempuan dia sudah haid, berarti dia jadi muslim yang utama. Mau kelas 4 SD, kalau udah haid, berarti dia sudah balik. Ibu kebayang nggak? Anaknya 4 SD udah mukallaf. Semua beban syariat sudah menjadi beban dia sendiri. Ya, surga nerakanya itu sudah tercatat semua oleh anak dia sendiri. Maka kebayang bagaimana sebagai seorang orang tua kita nggak bisa santai-santai untuk menyiapkan anak-anak kita agar mereka siap ketika di usia balik. Gitu ya? Itu bahasan lain. Tapi secara fikih begitu usia 9 tahun kurang 15 hari ke bawah, maka dia kalau mengeluarkan darah dan darahnya sesuai dengan syarat minimal, maka bisa dikategorikan darah haid dan itu menjadi tanda balignya. Bagaimana kriteria darah itu bisa disebut dengan darah haid? Dia harus memenuhi minimal. Jadi ada minimalnya. Gak setiap kali orang mengeluarkan darah itu langsung bisa disebut darah haid. Seminimalnya itu harus memenuhi 1 hari 1 malam atau 24 jam. Tapi ini jangan dipahami darahnya mengalir terus ya Bu. Bisa dibawa ke rumah sakit Bu, pendarahan kalau mengalir terus. Artinya kan kita tahu ya, kita tahu nih kalau bisa kita haid kan gak yang bocor terus ya. Tapi artinya dalam siklus 1 hari 1 malam, begitu kita cek ya memang masih ada darahnya. Mau itu nanti misalnya kecoklatan misalnya ya, atau darahnya kehitaman, bukan berupa darah segar yang ngalir itu ya. Tapi kalau dia sudah memenuhi 1 hari 1 malam, baru itu disebut dengan darah haid. Artinya kalau tidak memenuhi 1 hari 1 malam, berarti tidak disebut darah haid. Paham ya? Jadi kuncinya nih ya, maksud rumus yang harus dipahami. Kalau tadi adalah minimalnya 1 hari 1 malam baru bisa dikategorikan darah haid. Sekarang maksimalnya, ternyata dalam mazhab Asy-Syafi'i semaksimalnya perempuan mengeluarkan darah haid itu 15 hari 15 malam.
berarti hukumnya udah beda, sudah bukan haid lagi. Nanti dia akan masuk dalam kategori istihadah dan nanti ada bahasannya tersendiri. Paham ya? Pokoknya maksimal ada 15 hari. Perempuan mengeluarkan darah lebih dari 15 hari, maka hukumnya istihadah. Perempuan itu disebut perempuan yang istihadah dan nanti hukum-hukumnya ada secara terperinci, ada sendiri di bahasan istihadah. Umumnya kebiasaannya 6 sampai 7 hari. Ini siklus yang standar rata-rata orang 1 pekan, ya. Tapi bisa saja tiap-tiap orang itu berbeda. Ya, ada yang belasan. Saya termasuk kalau yang dulu itu sampai belasan, 13, 14. Makin di sini makin berkurang, ya. Kemudian yang harus diketahui lagi minimal masa suci. Apa maksudnya minimal masa suci? Jadi yang penting juga untuk dipahami siklus antara satu haid dengan haid berikutnya itu kan ada jarak pemisahnya, ya, yang biasa kita sebut dengan masa suci. Maka pemisah atau hari suci yang memisahkan antara 2 haid itu minimal harus 15 hari. Paham, Bu? Ini juga jadi rumusan ini, ya. Jadi rumusan yang harus dipegang. Jadi minimal masa suci antara 2 haid itu 15 hari. Artinya kalau seandainya kita sudah habis haid, baru 13 hari suci kok ngeluarin darah lagi, nah itu berarti minimal masa suci nggak terpenuhi karena cuma 13 hari. Maka nanti ada perhitungannya sendiri. Paham ya? Tapi kalau sudah 15 hari, walaupun siklusnya maju, tapi asalkan minimal sucinya sudah 15 hari, maka haid yang berikut, darah berikutnya itu bisa disebut dengan haid karena sudah memenuhi minimal masa suci. Ini aja nih, mudah ya sebenarnya, ya rumusannya tadi. Minimal haid berapa tadi? 24 jam. Maksimalnya haid berapa? 15 hari. 15 hari. Umumnya 6 sampai 7 hari. Ya, 1 pekan. Minimal masa suci yang memisahkan antara 2 haid 15 hari. 15 hari. 15 hari. Nah, sekarang sebelum nanti kita masuk ke beberapa contoh-contoh kasus ya tentang haid, ini adalah informasi tentang bentuk dan darah haid, bentuk dan warna darah haid. Kan kita tahu ya kalau kita ngeluarin darah itu kan nggak snorkel merah, lagi merah, darah hitam. Dia beragam dari mulai pembukaan haid nih, awal haid sampai nanti selesai ya, selesai penutup masa haid. Dari sisi warna, nanti ada yang kita lihat warnanya itu hitam, ya. Darah hitam. Ada yang kemudian merah agak kekuningan. Kadang kita melihat juga tuh kuning keruh. Yang kuning ini nggak biasa keluar ketika di masa suci, asofroh disebutnya. Atau kita melihat ada cairan keruh, al-kadirah bahasanya. Yang mana ini juga nggak biasa kita dapati ketika di masa suci. Ini dari sisi warna semuanya ini adalah bentuk dan warna dari darah haid. Segi bau dan kentalnya ada yang berbau dan kental, ada yang kental tapi nggak berbau, ada yang berbau tapi tidak kental, ada yang tidak berbau dan juga tidak kental. Nah, apa pentingnya nih paham tentang bentuk dan warna? Ini menjadi penting ketika nanti ada kasus-kasus seperti istihadah. Kalau haid sih aman aja gitu ya. Kalau memang itu haid aman aja. Memang kita tahu haid dari awal kita udah melihat kalau cairan yang keruh, coklat nggak kayak biasanya. Udah pasti oh iya emang haid itu sudah
sudah masuk ke siklus haidnya, ya. Tinggal kita lihat nanti biasanya naik lagi ya, lebih coklat, ya, lebih coklat lagi, nanti mulai merah dan seterusnya. Nanti sampai di akhir masa haid kita biasanya sudah kembali lagi, ya, udah nggak merah yang keluar, udah tinggal coklat-coklatnya, kemudian tinggal keruh-keruhnya, sampai nanti kemudian ada tanda suci. Ya, tapi ini nanti akan menjadi penting ketika bahasa kita istihadah. Ini ada nomor 1, 2, 3 sampai 5, yang bau dan getah juga sampai 4. Ini sudah diurutkan dari mulai yang paling kuat sampai yang paling lemah ikatannya, ya. Jadi darah haid kalau dia hitam, berbau dan kental itu paling kuat. Nanti tingkat kekuatan di bawahnya yang merah, kemudian yang merah kekuningan terus sampai yang kelima ini yang paling lemah ikatannya. Ya, nanti ini menjadi kunci ketika membahas tentang istihadah. Paham ya Bu? Kenal ya? Ini ya, pernah kita mesti sering ngalamin yang seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke problem-problem atau masalah-masalah seputar haid. Ini contoh-contoh konkret biar lebih mudah ya untuk dipahami atau bagaimana cara mengidentifikasi ini haid atau bukan. Yang pertama, darah yang keluar di masa haid dan memenuhi minimal haid dan maksimal haid walau terputus oleh masa bersih itu berhukum haid. Ini rumusan atau kaidah yang pertama. Jadi ketika kita mengeluarkan darah dalam siklus haid, asalkan dia memenuhi kriteria minimal, berarti lebih dari 1 hari 1 malam. Kemudian tidak lebih dari 15 hari, maka itu semua kategorinya adalah darah haid, walau sempat terputus masa bersih. Kejadian nggak kayak gitu? Sering. Jadi harus sering katanya. Karena memang darah itu ada yang namanya inqita'ud dam. Jadi darahnya dia belum suci tapi terputus aja gitu. Jadi darah itu keluar masih ada tapi dia nggak netes gitu. Nggak sampai mengalir, nggak netes. Jadi dia cuma terputus. Tapi nanti di hari besoknya dia bisa keluar lagi. Nah, ini kejadian seperti ini kalau seandainya memang tidak lebih dari 15 hari maka semua berhukum haid. Contohnya seperti apa? Contoh kasusnya misalnya ada perempuan 5 hari mengeluarkan darah, lalu bersih dia 5 hari, ya, tahu-tahu kemudian keluar darah lagi 5 hari, ya, maka kalau di total darah yang keluar kan 10 hari ya, yang awal sama yang terakhir itu semua darah haid namanya. Dan 5 hari yang haid tadi juga, 5 hari yang bersih tadi juga ini haid. Jadi sebenarnya seperti ini. Kalau dibuat tabelnya, tanggal 1 sampai tanggal 5 dia mengeluarkan darah, dia itu mengeluarkan darah. Tanggal 6 sampai tanggal 10 bersih itu. Ini biasanya kejadiannya kalau ini begitu hari ke-6 kita lihat bersih, kita banyak suci ya Bu. Kita bersuci tuh, bersuci, sholat, apa segala macam tuh kita kerjain. Ternyata di tanggal 11-nya keluar darah lagi, ya, keluar darah lagi sampai tanggal ke-15, tanggal 15. Maka dari mulai tanggal 1 ini sampai tanggal 15, karena ini masih siklus haid, kan maksimalnya 15 hari, ya, maksimalnya 15 hari nih. Dia masih dalam siklus
Hukumnya seperti itu. Sholatnya gimana? Nah, terus gimana tadi yang kita udah tahu sholat ya udah nggak apa-apa, kan kita tidak tahu ya, kita tahunya waktu tadi sudah bersih. Kecuali kalau emang kita sudah hafal kebiasaan, makanya itu jadi penting. Saya contohnya saya tahu kebiasaan saya, biasa haidnya sepekan, nanti hari ketiga pasti berhenti itu, terputus. Tapi saya tahu nanti di hari keempatnya pasti keluar lagi. Karena saya tahu, jadi saya nggak langsung suci. Saya tunggu karena terbiasa seperti itu. Beda kalau kita nggak tahu ya, kalau baru pertama kali ngalamin nih, kan nggak tahu, ya taunya pasti sudah suci, tahu suci dong. Tahu-tahu sehari selesai sekalian sholat apa, bener aja besoknya keluar lagi, ya berarti memang masih ditandai ini kebiasaan gitu kan, ini sebuah kebiasaan baru, berarti sempat terputus ya. Jadi kalau seandainya masa suci terputus nih, di masa terputusnya itu nggak sholat nggak masalah. Nah, ketika kita tahu kita sudah menunggu, kita nggak sholat ya, jadi ada orang menunggu kan, kita pahamnya kita masih haid kan, saya tadi. Jadi ketika saya tahu ini terputus ya, hari keempatnya saya tahu itu akan terputus, nanti besoknya masih keluar lagi, saya nggak sholat karena saya tahu saya masih haid gitu. Seperti itu ya, karena tahu masih haid jadi nggak sholat, nggak apa, yang masih haid cuma terputus aja. Maka biasanya untuk meyakinkan tuh gini, kita harus tahu ciri kita suci itu kayak apa, harus tahu. Kalau biasa ciri sucinya mengeluarkan lendir bening, saya biasa begitu tuh, maka biasa saya cek, begitu berhenti terputus, colek tuh. Jadi nggak cukup melihat hanya pembalut ya, atau di celana dalam ya, dicolek ke dalam gitu maksudnya. iya, dicolek. Oh Iya, Pakai dalam kapas. celana dalam atau di pembalut aja, kan kadang bersih celananya, pembalutnya bersih, tapi ambil kapas atau tisu dicolek coba. Ada tuh biasanya, ya kan? Ada tuh, berarti masih kan dia cuma nggak netes. Atau dicoleknya seberapa apa seluarnya aja nah, atau ini sampai ke mainnya dalam? keluar ke dalam ini. Colek bu, jadi masukin ke ini Ke dalamnya. mispi kita kan ada celahnya tuh. Ya udah colek set gitu. Oh gitu. Iya, dicolek set gitu. Kalau saya biasa sampai agak ke dalam gitu. Oh, kalau ibu bisa nggak nyakitin nggak apa-apa. Ya, ke lubangnya kalau misalnya bisa dan tidak menyakiti nggak apa-apa. Untuk meyakinkan ya. Tapi saya sih dicolek gitu aja, udah ketahuan biasanya. Gitu ya, jadi itu untuk memastikan oh iya ini masih haid. Nah, kadang karena saya tahu saya kebiasaan sucinya itu mengeluarkan lendir bening, maka begitu saya colek nggak ada apapun itu berarti terputus, saya belum suci gitu. Jadi tadi itu jadi kebiasaan kita harus tahu, kita biasa masa suci mengeluarkannya lendir apa saja gitu ya. Ketika hari itu seperti biasa seperti apa itu nanti dicatat, harus kita tahu, harus diingat ya, seperti itu ya. Jadi gitu, jadi kalaupun misalnya ini kita sholat atau puasa atau apa ya, karena dia masa haid ya gitu, tapi juga kita tidak berdosa karena kita tahunya sudah suci, paham ya. Nah terus bagaimana kalau seandainya puasa dalam mazhab Asy-Syafi'i, kalau pas bulan Ramadan kejadian kayak ini bu, kan kita puasa tanggal 6 sampai tanggal 10, maka puasanya harus dikodok. Kenapa dikodok? Karena pada tanggal itu dia puasa dalam keadaan hukumnya, secara hukumnya dia dalam kondisi haid. Masa menunggu Iya. yang terputus itu. Iya, nih. Jadi misalnya nih kan, misalnya nih kita nggak tahu nih ya, kalau terputus nih kan kita pasti bersuci dong, kita sholat, kita puasa segala macam kan. Layani suami. Iya, termasuk itu. Nah, ternyata kok keluar darah lagi. Nah, berarti kan hitungannya masa bersih ini juga berhukum haid, karena
dia hanya terputus haidnya. Maka kalau sholat kan gak ada kewajiban qadha ya Bu, memang waktu juga kita sholat kan. Puasa yang dilakukan di tanggal 6 sampai 10 itu tidak dianggap sah karena kita berpuasa dalam kondisi hukum kita sedang dalam kondisi haid, berhadas besar. Kan nggak boleh puasa dalam kondisi hadas besar. Maka ketika kita puasa, yang dianggap puasanya. Ketika kita tidak berpuasa, meninggalkan puasa, kan harus qadha ya. Nah, maka 5 hari yang kita puasa ketika di masa bersih ini, tapi hukumnya ternyata masih haid, 5 hari itu harus diqadha puasanya. Seperti itu. Kamu? Nah, ini kalau dalam siklus haid memenuhi minimal kriteria 1 hari 1 malam dan tidak lebih dari 15 hari. Gitu ya? Paham? Lanjut ya Bu. Nah, nanti kalau seandainya darah yang keluar nih ternyata nih, ini kan terputus nih. Terus ini ternyata lebih dari 15 hari. Ini nggak 5 hari, ini kan 5 hari bersih, 5 hari keluar darah lagi 5 hari. Kalau seandainya di sini kok keluar darahnya 6 hari, 7 hari, yang kedua nih, berarti kan di luar siklus haid ya, udah lebih dari 15 hari. Nanti nggak bisa pakai hukum ini, tidak bisa pakai kaidah ini. Berarti nanti dia namanya istihad, ada rincian tersebut. Paham ya? Ini kasus berbeda, berarti sudah di luar siklus haid yang tadi ya, entah minimal atau maksimalnya. Misalnya ini ada perempuan 3 hari dari tanggal 1, tanggal 3 dia mengeluarkan darah. 3 hari keluar darah. 12 hari setelah itu hari keempat dia bersih. Bersuci dong ya, bersuci segala macam sampai 12 hari. Berarti dari tanggal 4 sampai tanggal 15 dia bersih nih, bersih ya. Tahu-tahu tanggal 16 keluar darah lagi. Nah, ini kan berarti tadi kaidahnya kan suci yang memisahkan antara 2 haid minimalnya berapa? 15 hari. Ini dia tadi bersih baru 12 hari, ternyata setelah itu mengeluarkan darah lagi. Paham ya? Tanggal 16, 17, 18. Contohlah 3 hari sampai tanggal 18 dia mengeluarkan darah lagi. Bagaimana kemudian hukumnya? Darah yang keluar 3 hari yang pertama ini hukumnya haid, karena sudah memenuhi minimal haid. Karena itu 1 malam. Paham ya? Ini haid. Kemudian 12 hari ini yang bersih tadi, ini dia hukumnya adalah masa sucinya dia. Itu ya, masa sucinya dia. Terus kemudian yang 3 hari ini gimana? Karena masa sucinya baru 12 hari, kan harusnya berapa hukum haid lagi? 15. Maka darah yang keluar di tanggal 16, ya, di tanggal 17, di tanggal 18 itu tidak dihitung haid. Paham Bu? Kenapa dia nggak dihitung haid? Kok beda sama yang di atas? Karena darah yang keluar di sini sudah keluar dari maksimal siklus haid.
Darahnya disebut darah apa? Istihadah. Bukan darah haid, tapi darah fasid atau istihadah. Coba dikunyah dulu, ya, ditelan dulu dan dicerna dulu. Jelas, Bu? Bedanya dengan yang tadi, ini keluar darah lagi, tapi dia sudah keluar dari masa siklus haid yang maksimalnya 15 hari. Jadi sudah nggak bisa disebut darah haid karena sudah melebihi 15 hari. Maka yang bersih tadi memang dia suci, dan darah ini tidak bisa disebut haid karena untuk menggenapkan minimal masa suci. Karena tadi baru 12 sucinya kan kurang 3 hari, sucinya ini harusnya baru dia bisa haid lagi. Maka yang 3 hari ini dia termasuk masa suci, tidak bisa disebut haid karena baru bisa disebut haid kalau masa suci sudah 15 hari. Ya. Gue tanya, Ya. kalau orang yang udah lama nggak haid nih, udah lama nggak haid, tiba-tiba dia ada flek-flek gitu, tapi cuma sehari atau 2 hari atau 3 hari, apakah itu juga termasuk haid? Ya, kalau ya tadi kan kita lihat dari sisi warna, sisi bau, kan memang kriterianya masuk ya. Artinya cuma coklat, cuma keruh, misalnya. Flek itu kan juga coklat yang keruh ya. Kalau suci kan kita nggak mungkin ada kayak gitu. Maka ketika itu memenuhi kriteria minimal 24 jam, lebih dari 1 hari, berarti itu haid. Walaupun sudah bertahun-tahun, bahkan sudah dibilang menopause, sudah merasa dirinya menopause. Nah, nanti tidak tuh tergantung nanti orang tadi untuk masalah 24 jam itu asalkan terus menerus tuh maksudnya bukan ngalir ya. Tapi begitu kita cek nanti ada gitu loh, kayak kita kan biasanya kan kita kan nggak setiap menit ngecek ya. Maksudnya nggak setiap detik juga ngecek kan. Tapi kalau misalnya kita lihat nih pagi, wah nanti jam 10 ada, nanti jam 12 masih ada. Itu artinya tuh ada tuh terus tuh berarti ya, walaupun nggak mengalir. Ada lagi contoh kasusnya nggak gitu, keluarnya cuma pagi. Begitu habis pagi nih, terus udah nggak ada lagi gitu ya, sampai siang nggak ada lagi, sore baru ada lagi. Ya kan ada yang kayak gitu, udah dicolek tuh bersih nggak ada. Ntar habis itu malah nggak ada lagi, malam nggak ada lagi, dicolek pun nggak ada. Nah kayak gitu tuh beda. Kalau kasusnya seperti itu dalam mazhab Syafi'i maka dihitung. Tadi keluarnya kira-kira berapa jam? Gitu. Antara jam sekian dan 1 jam. Tulis. Kan nggak keluar lagi tuh ya? Keluar lagi lama baru keluar. Ditulis lagi berapa? Nanti dari sehari, 2 hari, 3 hari, kan saya juga pernah ngalamin kayak gitu. Di total. Kalau memenuhi 24 jam berarti haid. Tapi kalau nggak memenuhi Bu, walaupun tadi 3 hari di haid, tapi kan belum bentok gitu ya, tidak bisa disebut ipisol bersambung itu kan nggak bisa, karena dia kan keputus gitu ya, keputus. Begitu dicek kok tidak ada 24 jam, berarti disebut istihadah. Tuh, paham ya? Tadi kan yang disebut haid kan kalau dia putus-putus tapi memenuhi minimal 24 jam dan tidak lebih dari 15 hari, walaupun terputus-putus itu haid karena memenuhi minimal 1 hari 1 malam dan tidak lebih dari 15 hari. Artinya kalau ada yang mengalami keputus tapi tidak memenuhi 24 jam ya, maka enggak disebut haid, disebutnya istihadah. Gitu ya Bu. Dan nanti tinggal lihat itunya keluarnya tadi. Kalau dia memenuhi 24 jam ya berarti haid. Kalau tidak berarti dia istihadah. Lanjut ya. Nah ini contoh berikutnya. Misalnya ada perempuan dia mengeluarkan darah 5 hari, tanggal 1 sampai tanggal 5.
Dari tanggal 6 sampai tanggal 19 bersih, totalnya 14 hari. Tanggal 20 dan seterusnya, misalnya dia mengeluarkan darah lagi, ya, misalnya mengeluarkan selama 5 hari, misalnya ya, atau 6 hari kemudian nih, dari tanggal 20 sampai 25 atau 26 dia mengeluarkan darah lagi. Nah, bagaimana nih hukumnya? Maka yang darah 5 hari hukumnya haid, karena memenuhi minimal masa haid lebih dari 24 jam, kan minimal 24 jam, ini pasti haid. 14 hari ini masa suci. Tapi ingat, minimal masa suci berapa, Bu? 15 hari. Maka darah yang keluar dari tanggal 20 ke sana, kalau saya tanggal sampai tanggal 25 misalnya ya, maka tanggal 20-nya itu hari ke-20-nya nih dia disebut suci. Jadi darahnya istihadah 1 hari. Kenapa? Buat menggenapkan masa suci. Karena dia baru 14 hari. Berarti kan kurang 1 hari ya. Maka darah yang keluar di tanggal 20 itu darah istihadah hukumnya. Berlaku hukum suci buat dia. Karena sucinya baru 14 nih kemarin. Maka kalau hari ini keluar darah, yang hari ini dia masih suci statusnya. Darah yang keluar istihadah. Baru setelah itu tanggal 21-nya, kan udah 15 hari nih, ya kan? Tanggal 21-nya baru dia dihitung haid. Kenapa tanggal 21-nya baru dihitung haid? Karena masa sucinya sudah genap 15 hari. 14 hari yang dia bersih dan 1 hari yang mengeluarkan darah, dan darahnya disebut istihadah. Jadi 15 hari. Total dia suci 15 hari. Baru hari setelahnya hukum haid darahnya. Paham? Ya, pandang-pandang dulu. Mikir dulu. Paham Ibu? Paham ya? Rada kurang ini deh. Boleh, nggak apa-apa. Yang mana Bu? Yang ini? Yang baris kedua itu. Iya, dan kalau kedua ini ya? Iya. Tabel ini ya. Yang Jadi 5 hari haid, 14 hari suci. ya, jadi misalnya saya haid tanggal 1 sampai tanggal 5. Bapak 5 hari ya mengeluarkan darahnya. Haid kan ini? Iya. Karena memang sudah memenuhi minimal masa haid ya. Kemudian tanggal 6 saya suci nih, tanggal 6 saya suci sampai tanggal 19 saya suci. Habis itu tanggal 20 keluar darah lagi tuh. Nah, saya mulai hitung tuh. Saya tadi udah berapa ya sucinya? Begitu saya cek di kalender, oh saya suci dari tanggal 6. Saya hitung tuh 6 sampai 19, ternyata baru 14 hari saya sucinya. Gitu Bu. Oh, ternyata saya baru 14 hari suci. Terus hari ini kok keluarin darah lagi ya? Padahal saya baru 14 hari sucinya. Minimal suci harus berapa Bu? 15. Berarti harusnya kurang 1 hari saya baru bisa haid. Gitu ya. Kurang 1 hari saya baru bisa dihukumi haid. Maka hari ini yang tanggal 20 saya mengeluarkan darah, darah itu tidak dihukumi haid. Betul Bu. Kenapa enggak dihukumi haid? Karena saya belum 15 hari sucinya. Karena baru 14 hari. Jadi hari ini yang saya keluarin darah nih, ini harusnya saya masih suci 1 hari lagi ini. Maka yang hari ini tanggal 20 ini, walaupun saya keluarin darah, status saya tetap suci. Untuk menggenapkan masa suci saya 15 hari, karena minimal masa suci harus 15 hari.
walaupun saya keluarin darah, saya tetap sholat. Kalau bulan puasa saya tetap puasa dan sah hukumnya. Karena status secara hukumnya adalah masa suci. Gitu ya Bu. Terus darahnya berlanjut, besok saya keluarin darah lagi masih. Nah, tanggal 21 ya. Ketika saya hitung kan saya udah genap 15 hari nih. Besok kalau ngeluarin darah lagi, mulai besok saya baru catat ini awal saya head lagi. Hah? Kenapa saya hitung 21 itu mulai awal head lagi? Karena sudah memenuhi jarak head yang bulan kemarin dengan yang bulan sekarang. Sudah ada 15 hari masa suci. Maka di tanggal 21 itu saya catat awal haid di siklus yang berikutnya. Itu ya Bu. Aku nggak apa-apa kalau masih bingung Bu. Emang perut juga. Biasanya masalah ini kayak gini muncul kalau udah usia di atas 50. Iya betul. Menopause kali ya. Iya, ngacak-ngacak dulu ya Bu. Iya. Iya. Makanya kita juga ngajarin anak kita kalau punya anak perempuan dicatat. Karena itu masa-masa awal apalagi untuk melihat kebiasaan. Gitu. Penting dicatat. Tanggal berapa kamu awal haid selesai tanggal berapa. Bulan besok tuh keluar lagi hitung. Gitu. Dicatat lagi dihitung masa sucinya. Oh udah 15 hari berarti aman. Masih haid catat. Nanti bersihnya kapan? Dari situ nanti soalnya akan terjadi pola. Gitu. Nanti manfaatnya kapan sih manfaatnya? Kalau siklusnya berubah-ubah itu manfaatnya. Karena referensinya dari situ. Belum lagi kalau ngomongin istirahat tuh. Wah panjang sekali Pak. Banyak rinciannya. Itu nanti yang dipakai itu apa kebiasaan, warna, kekuatan darah. Ya. Itu ya Bu, ini mampu ini ya. Ya, baik. Lanjut nih. Jika ada wanita biasa haid 7 hari, biasa ini haidnya 7 hari, udah biasa 7 hari. Satu momen ya, satu ketika dia haidnya lebih dari 7 hari, maka secara hukumnya nggak langsung 7 hari haid sisanya istirahat, enggak. Tunggu dulu. Sampai kapan dia ngeluarin darah? Oh ternyata bulan kemarin biasa 7 hari, bulan ini 13 hari. Ya udah, karena 13 hari masih masa siklus haid, ya kan maksimalnya 15 hari itu, maka 13 harinya itu semuanya haid. Paham ya Bu? Yang penting nggak lebih dari 15 hari. Berbeda kalau ternyata 13 masih keluar, 14 masih keluar, 15 masih keluar, 16 keluar, 17 kan. Lebih dari 15 berarti melebihi siklus haid yang maksimal. Maka itu nanti hukumnya dia istihadah. Mana yang istihadah, mana yang haid, nanti ada pembahasan tersendiri. Gak bisa langsung 15 hari haid, 15 istihadah, gak bisa. Nanti ada pembahasan tersendiri. Segitu detailnya ya Imam Asy-Syafi'i ya, berdasarkan nas-nas yang ada ya, dari yang terperinci, kemudian mengistimbatkan hukum-hukum terkait haid dan juga istihadah. Paham sampai di sini? Paham ya? Nah ya, sebenarnya haid itu tadi sangat simpel sebenarnya. Yang penting apa rumusannya tadi? Minimal haid berapa? 24 jam atau 1 malam. Yang bersambung atau terputus. Tadi sudah saya sampaikan ya, contohnya terputus ya. Dia keluarin darah, flek, tapi nggak nyambung gitu selama 3 hari, 4 hari. Nah nanti dicek tuh dilihat. Kalau menunggu 24 jam ya udah haid semua berarti. Maksimalnya 15 hari. Siapapun orangnya, kalau mengeluarkan darah masih dalam siklus haid tadi ya, minimal 24 jam terpenuhi dan gak lebih dari 15 hari, hukumnya
walau terputus. Itu tadi ya, dengan ragam contoh-contohnya. Terus lagi, apalagi tadi ketika kemudian dia haid, kemudian dia suci, keluar darah lagi, maka untuk menjadikan darah yang berikutnya berhukum haid, masa sucinya minimal harus 15 hari. Dengan contoh-contoh kasus yang tadi. Ya. Selanjutnya sekarang kalau kita haid dan tidak nifas, ya, apa saja sih hal-hal yang kemudian tidak boleh dilakukan atau haram untuk dilakukan? Yang pertama adalah sholat, sudah pasti ya. Dalilnya mana? Ya, dari Rasulullah SAW, ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, beliau bersabda bahwa idza kana damu haidati fa innahu damun aswad yu'raf. Kalau memang itu darah haid, maka darah haid itu sudah bisa diketahui darahnya. Ciri-cirinya salah satunya adalah ya kehitaman. Fa idza kana dzalika fa amsiki 'anis shalah. Kalau kemudian memang kamu tahu bahwa itu memang darah haid, maka jangan sholat. Maka tahanlah dirimu dari sholat. Berarti memang tidak boleh sholat. Dan ini sholatnya tidak perlu diqodho, ya, tidak perlu diqodho. Sudah makruh. Kemudian yang kedua adalah puasa. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, qala fil mar'ah faqasuila musalliha alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Jadi perempuan bertanya gitu. Perempuan itu bilangnya agamanya kurang ya. Kenapa kok bisa gitu? Ya, kenapa kok bisa digambarkan seperti itu? Kata Rasulullah, alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah perempuan itu kalau lagi haid kan memang dia nggak sholat dan nggak puasa? Ini berarti menjadi dalil bahwa orang haid tidak boleh puasa, haram hukumnya. Tapi ini bukan berarti harus disesali ya, nggak usah disesali. Kan kalian gitu, minta lagi Ramadan. Aduh, kedapatan haid dan nggak dapat awal puasa. Justru kalau ibu maksa puasa, ibu dosa. Justru kalau kita nggak puasa, kita dapat pahala. Kan gitu. Puasa ketika haid hukumnya haram. Ya kan? Haram itu apa? Haram itu sesuatu yang harus ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, kita dapat pahala. Kalau dikerjain dapat dosa. Jadi kalau kita nggak puasa karena kita haid, justru dengan tidak puasa kita dapat pahala. Kok nyesel, kok ngeluh, kok ngomel, siapa? Nggak usah. Ya bu, nggak usah. Sholat tuh gitu, sholat id. Waduh, tahun kemarin, 2 tahun yang lalu pas deh, haid dulu. Mudah-mudahan tahun ini bisa ikut sholat id. Dilarangnya haid juga, ngedumel di sana ya bu. Nyesel apa nggak perlu. Kita nggak sholat id aja dapat pahala bu. Kalau maksa justru malah dosa. Ya. Belum lagi kan ada riwayat yang lain tuh ya, yang Rasul menyebutkan bahwa perempuan itu ketika dia dalam masa suci mengamalkan, punya kebiasaan amal-amal soleh, maka sebenarnya ketika dia haid, walaupun dia nggak kerjain sholat, nggak dikerjain, ya baca Quran yang sudah diamal dia nggak dikerjain di yang lain, itu jalan terus itu pahalanya. Dia dituliskan pahalanya sebagaimana kebiasaan dia ketika di masa suci. Jadi nggak perlu khawatir karena kita meninggalkan yang diharamkan, justru kita mendapat pahala di situ, gitu ya. Jadi nggak usah risau, nggak usah ngumel, gitu, nggak usah marah, ya. Kemudian selanjutnya membaca Al-Quran. Nah ini yang juga sering dipertanyakan. Kamu salah, kata guru saya boleh, saya dengar juga boleh Ustazah. Kalau dalam literatur fikih 4 mazhab semuanya menyebutkan bahwa baca Quran bagi orang yang haid itu haram hukumnya. Nah, jelas bu. Ibu mau pakai mazhab yang mana aja? 4 mazhab itu semuanya menyebut
Paham Bu? Itu ada di buku fikih 44 Ibu bisa cek. Ya. Dari Ibnu Umar disebutkan riwayat Ibnu Majah Rasulullah bersabda la yaqra'ul junub wal haidu syai'an minal Qur'an. Tidak diperbolehkan orang junub dan orang haid baca Quran sedikit pun, syai'an minal Quran, sedikit pun dari Al-Quran. Nah terus gimana? Kalian bilang boleh Ustazah? Sabar Bu. Ibu harus tahu basicnya dulu tuh. Itu udah kaidah umum. Hukum istinbat hukumnya begitu 4 hal. Dari pendapat tadi ada beberapa yang membolehkan. Tuh kan boleh. Nah, dulu membolehkan karena darurat. Ini kata kuncinya Bu. Berpendapat boleh sebagiannya karena ada unsur daruri di sana. Ada unsur hajah di sana. Ada unsur istihsan di sana. Baru tuh diperbolehkan. Paham? Jadi kalau ibu nggak ada kebutuhan, nggak ada yang maksa, nggak ada sesuatu yang mengharuskan, ya ngapain itu? Jadi yang haram. Paham? Ini sama aja kayak makan anjing, makan babi haram. Ada kok yang bilang boleh. Yang bilang boleh itu kalau daruri, kan gitu. Kalau darurat, emang kalau kita nggak darurat kan asik aja tuh makan babi makan anjing. Kan enggak. Paham Bu? Kalau daruri. Nah, darurinya apa? Macam-macam. Ada yang kemudian mencontohkan misal karena tolabul ilmi lagi belajar nih memang ya ikut taksin atau ikut tahfiz atau segala macam diharuskan baca ya udah niatkan untuk mencari ilmu tidak ansih pure baca Quran kan orang baca Quran itu niatnya tilawah ya Bu ya kan gak niat itu tapi karena tuntutan nyari ilmu anak sekolah ya ada pelajaran Al-Quran setoran hafalan harus setor harus baca nah itu salah satunya tuh ada yang menimbang bahwa itu adalah daruri itu di sana maka niat dia adalah tolabul ilmi maka dia tetap baca paham Bu? Jadi harus jangan dari awal udah bilang boleh-boleh aja Bu nggak boleh yang boleh itu kalau ada kebutuhan ada kondisi darurat di sana atau misalnya apalagi contohnya istihsan misalnya punya hafalan belum mungkin udah harus ujian minggu depan kalau nggak di murojaah hilang misalnya itu kan juga kebutuhan besar ya terus istihsannya dikhawatirkan akan hilang hafalannya maka pakai pendapat yang membolehkan dengan syarat tadi itu kan ada kebutuhan ada darurat ada istihsan di sana maka kemudian dia baca dia secukupnya dia baca paham Bu apa yang menjadi kebutuhan targetnya dia udah itu aja yang dibaca karena ada kebutuhan di sana bukan terus kemudian baca yang lain-lain baca kayak pelawat itu enggak clear Bu Berarti yang belajar dan yang mengajarkan juga boleh. betul sama ngajar nih kan ada daruri juga dia di sana ya atau misalnya ngasih kajian harus menyebutkan ayat-ayat misalnya kayak gitu ya itu niatnya adalah memang proses mengajar ada unsur daruri di sana ada unsur kebutuhan di sana tapi yang tadi kalau nggak ada daruri nggak ada hajat jangan kerjain yang haram kenapa kok jadi haram ya karena kita sedang kondisi haid tidak suci paham ya jadi begitu duduk permasalahannya seperti itu Satu lagi Ustazah, ini kan ada juga orang yang tahlilan ya.
Kalau itu boleh nggak ikut baca? Ya, nah tahlilan itu biasanya masuknya zikir. Dikecualikan lagi tadi yang pendapat yang membolehkan, kalau tadi kan ada usul doruri, apa hajat segala macam, yang dikecualikan lagi boleh ketika ayat itu sudah menjadi zikir. Ibu, kita biasa misalnya zikir pagi dan sore. Berapa banyak itu ayat kita baca kalau zikir pagi dan sore? Banyak banget tuh. Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Qur'an. Belum lagi yang bro misalnya ya, Salam, banyak tuh ayat Quran semua tuh. Tapi kan itu sudah menjadi zikir, jadi kayak zikir gitu ya. Maka itu termasuk yang diperbolehkan. Tahlil juga sama isinya zikir juga kan. Paling apa yang Quran dibaca kalau tahlil? Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Qur'an, sama kayak zikir pagi itu kan. Bacaannya sama, tahmid, tahlil, istighfar, tasbih. Kalau yang itu memang dipikir ya. Kalau yang Al-Quran yang dipakai buat tahlilan kan itu sama kayak zikir pagi sore, An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Qur'an ya. Maka itu sudah masuk kategori zikir dan itu menjadi salah satu yang alasan diperbolehkan. Ya, Bu. Selanjutnya masuk mushaf, paham menyentuh mushaf dan membawanya. Itu juga termasuk yang haram untuk dilakukan. Allah SWT berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Ya, di surah Al-Waqiah ayat 79. Tidak boleh menyentuhnya kecuali orang-orang yang suci. Mayoritas ulama berpendapat bahwa ini berlaku juga untuk mushaf yang dunia. Walaupun ada pandangan lain, Zahiriyah atau ahli zahir, mereka berpendapat bahwa yang dimaksudkan ayat ini adalah mushaf yang ada di Lauh Mahfuz. Mereka yang berpandangan bahwa ayat ini yang dimaksudkan hanya mushaf di Lauh Mahfuz, mereka berpendapat bahwa boleh nyentuh pegang Quran ketika kondisi berhadas. Tapi mayoritas ulama termasuk 4 mazhab berpandangan bahwa ayat ini tidak hanya khusus untuk yang di Lauh Mahfuz, termasuk juga untuk yang ada di dunia. Ditambah lagi Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya dari riwayatkan oleh Ad-Darqutni secara marfu, "Allah yamassal Qur'an illa qahir." Hati-hati jangan sampai ada yang menyentuh Al-Quran kecuali dia dalam kondisi suci. Jadi pegang, nyentuh, bawa. Kalau nggak kondisi suci, hadas kecil, hadas besar, itu tidak boleh. Yang dimaksudkan mushaf itu apa? Mushaf yang ada ayat Al-Qurannya. Kalau di HP gimana? Ini bukan mushaf, ini aplikasi. Boleh dipegang pakai foto juga boleh. Head juga nggak apa-apa, tetek-tetek ini. Paham? Kalau yang ada terjemahannya itu namanya Al-Quran dan terjemahan, bukan cuma mushaf. Paham? Maka itu boleh. Kita tafsir gimana? Sama.
langsung menyentuh gitu katanya. Ini karena doruri juga ya. Ingat Bu ya, doruri nih itu solusi buat doruri. Jadi kalau nggak ada usul doruri ya ibu mau pakai ibu mau ngaji, Qurannya nggak ada terjemah, wudu gitu, baru pegang Qurannya. Atau misalnya biasanya pakai, misalnya anak lagi ngaji, iya cari dong Pak, surat Al-Kahfi susah banget, dari mana sih? Kita mau wudu dulu, pegang misalnya atau kelamaan atau apa, ambil pulpen, cuti gini, pakai pulpen, kan gini, pakai pulpen, pakai pensil, boleh kan kita tidak memegang secara langsung. Sampai sarung tangan ya. Ya, pakai penghalang, pakai penghalang. Gitu ya. Tapi yang harus dipahami, makanya ibu kalau terbiasa bawa Quran, kemana-mana dan ngaji, pastikan Quran terjemah itu yang paling aman. Kecuali ibu memastikan dalam kondisi suci, punya wudu. Ini nggak hanya hadis besar ya, hadis kecil juga termasuk. Jadi wudu juga sama. Jadi harus berwudu kalau pegang menyentuh mushaf. Lembaran juga berlaku sama. Lembaran sobek misalnya ya. Kalau di sana tulisan Al-Quran semuanya kan itu berlaku sama, harus ini. Ya. Baik, selanjutnya masuk dan berdiam di masjid. Ini juga sama ya. Misalnya la tuhil masjid lihaidin wala lijunub. Aku tidak mengharamkan masjid bagi orang yang haid dan juga sama ya. Karena ada itu hadisnya yang Aisyah itu kemudian diperintahkan oleh Rasulullah untuk ngambil ya, untuk ngambil barang. Kemudian dia bilang, saya haid pakai Rasulullah. Rasulullah bilang, inna haidolaki laisa fi yadik. Jadi disuruh ngambil ini barang di sini. Kemudian Aisyah bilang, saya sedang haid. Dan kata Rasulullah kan haid kamu dari tangan kamu. Nah itu kontradiktif nggak ya? Enggak, tidak kontradiktif. Kalau dilihat dari konteksnya, para ulama ada yang menyebutkan bahwa kamarnya Rasulullah kan memang dekat dengan memang di masjid dekat dengan musolanya ya. Dan Aisyah hanya sekedar kayak ngambil barang aja, memasukkan tangannya gitu ngambil, dia nggak sampai masuk. Di badannya ikut masuk. Iya. Terus ada juga yang berpandangan, kalaupun masuk di situ ada unsur kebutuhan. Ya ada unsur kebutuhan. Maka kembali lagi seperti tadi. Kalau nggak ada unsur kebutuhan, nggak ada doruri, nggak ada hajat, ya berarti nggak usah ngapain. Karena itu diharamkan. Kenapa sih diharamkan? Ya maksudnya kan Baitullah itu tempat suci. Kita bukan kitanya secara ain najis, hukminya aja. Karena kita secara hukumnya haid kan hadas besar, maka kemudian tidak diperbolehkan masuk atau berdiam di masjid. Ya, kecuali kalau ada unsur doruri tadi. Ya. Baik kayak gini belajar ya. Ya misalnya, ya belajar nggak bisa nggak kalau nggak datang misalnya. Nah, maka yang perlu diperhatikan adalah kita jaga ya, biar kemudian tidak mengotori masjid. Walaupun sebenarnya keharamannya itu bukan soal mengotorinya ya. Ya karena memang secara hukmi kita sedang berhadas besar dan memang dilarang untuk berdiam di masjid. Kemudian tawaf juga ya disebutkan bahwa tawaf kalau ketika kita sedang haid maka tidak bisa tawaf. Jima itu sudah mafhum, istinta antara pusat dan lutut ya itu juga mafhum ya. Jadi selain itu boleh, nggak selain jima kemudian istinta antara pusat dan lutut itu boleh. Mau jelasin kita ya paham lah, gue malu cium itu mah boleh. Ya. Intinya nggak bolehnya sama. Iya nggak boleh, iya nggak bolehnya itu jima. Oh iya. Ya. Berhubungannya yang nggak Iya. boleh. Jimanya yang nggak boleh, tahu jima nggak? Masa sesuai lawan? Ya jimanya yang nggak boleh. Kemudian bercumbu antara pusat dan lutut itu juga nggak boleh. Ya kalau selain itu, gitu ya
haid, tapi di masa suci dengan hijab. Baik, ini silakan, sudah jam 10:30. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau mau diinstruksikan. Oke. Ziarah kubur tidak termasuk yang diharamkan. Jadi tidak ada, ya, tidak ada. Saya belum menemukan sih satu redaksi di literatur gitu ya terkait haram bagi mayat untuk ziarah kubur. Dan memang ziarah kubur tidak ada keharusan dalam kondisi suci ya. Misalnya syarat sah ziarah kubur harus dalam kondisi suci nggak ada. Mau itu wudu nggak wudu, ya, head nggak head, ziarah kubur ya. Berarti wanita boleh ziarah kubur gitu. Iya. Bagaimana hukum ziarah kubur bagi wanita? Boleh saja, asalkan mengikuti ketentuan yang disyariatkan. Ziarah kubur itu kan ada yang disyariatkan, ada yang tidak. Yang tidak disyariatkan kalau ziarahnya mengandung kemusyrikan. Kita ziarah kubur dengan keyakinan bahwa yang kita ziarah ini punya keramat, punya apa bahasanya, keberkahan, yang dia dengan dirinya itu bisa membawa manfaat buat kita atau menolak modal buat kita. Itu musyrik. Karena berkah, manfaat, atau itu semuanya tanpa otoritas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apalagi sampai bulan bawa anaknya terus sebalik rumah berjimbat apa-apa itu yang tidak disyariatkan ya. Ziarah wali songo gimana? Ziarah wali songo kalau niatnya memang untuk mengingat sejarah kan, sejarah mereka, mengambil hikmah dari perjalanan dakwahnya biar semakin menguatkan akidah kita, misalnya mendoakan mereka, itu syariatkan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Maksudnya misalkan itu tidak ada masalah gitu ya, boleh. Sama juga kita ziarah yang disyariatkan. Yang disyariatkan itu apa? Satu, kita datang ke sana untuk dzikrul maut, mengingat kehadirannya hal pertama kan gitu ya. Jadi membangkitkan keimanan dengan mengingat orang meninggal. Dua, mendoakan mereka. Kita yang doain mereka yang mengharapkan doa dari Tuhan kita yang minta tolong sama mereka. Dua. Yang ketiga, untuk perempuan ada syaratnya terhindar dari fitnah. Terhindar dari fitnah. Apa aja tuh fitnah? Fitnah macam-macam. Fitnah yang membahayakan keselamatan, keamanan, fitnah yang kemudian mungkin menjadi perbincangan gosip orang misalnya, ya, atau fitnah yang berupa membuncahkan kesedihan sampai membuat kita tidak menjadi sabar. Nah, jangankan itu di rumah aja meratapi kematian aja haram hukumnya, apalagi meratapi kematian di kuburan sama aja. Ya. Kalau ziarah kubur mengharapkan keberkahan, Sama nggak tadi. boleh dong. Berkah dari siapa itu? Ya kan, katanya bahasanya gitu. Kalau mengharapkan keberkahan dari yang meninggal tak boleh. Tapi kalau ibu mengharapkan keberkahan dari Allah atas wasilah amal soleh ibu ziarah kubur, karena ziarah kubur itu nanti bisa mengingatkan kematian. Dengan ziarah kubur kita mendoakan orang yang meninggal, kan disyariatkan tuh, kan amal soleh tuh. Dari amal soleh itu kita minta berkah dari Allah, boleh. Mintanya kan ke Allah, berkahnya dari Allah. Jangan ke kuburan ibu. Haji, umroh, nyentuh Ka'bah, mengharap berkah dari Ka'bah, itu nggak boleh. Berkahnya itu dari Allah. Mengharap berkah dari Hajar Aswad, dia nggak bisa ngasih berkah mau Hajar Aswad tuh. Ya, makanya kata Umar, kalau nggak Rasulullah nyium kami, aku juga nggak akan nyium kami. Maka tidak menjadi sesuatu yang urgent nyentuh Hajar Aswad itu. Makanya nggak perlu sampai berjumlah, sampai apa, yang nyawa atau badan, sampai nggak perlu. Bukan itu esensinya, bukan nyiumnya, enggak. Masalah kan banyak nih Ustazah, kayak silaturahmi gitu ya, silaturahmi biar berkah gitu. Nah itu kan berkahnya apa? Berkah dari Allah karena kita melakukan amal soleh dengan silaturahmi. Iya, emang silaturahmi kan mau dikasih keberkahan. Silaturahmi itu ada efek berkah dari Allah apa? Jauh
rezekinya jadi tambah banyak, itu berkahnya silaturahmi. Jadi niatnya semua karena Allah juga ya. Iya, tapi lain kalau maksudnya berkah itu minta berkah, meyakini bahwa dia yang dia yang memberikan keberkahan buat kita, minta keberkahan dari Allah. Misalnya nih, orang-orang yang soleh itu kan juga berkah loh pas ngomong ke mereka. Iya, karena kita disyariatkan untuk mencintai orang soleh, betul gak? Kita ini disyariatkan untuk cinta sama orang soleh, cinta sama ulama, cinta sama Nabi. Nah, kan Nabi juga itu. Apa yang membuat kita diperintahkan untuk sholawat? Karena dengan sholawat itu bentuk cinta kita. Cinta sama Rasul itu amal soleh. Cinta sama ulama itu amal soleh. Dari amal soleh itulah nanti Allah kita berharap keberkahan dari Allah atas wasilah amal soleh tadi, mencintai, menjalani sholihin. Nah, seperti itu. Duduk perkaranya seperti itu ya. Tapi bukan orangnya yang kita yakini mampu memberikan kita manfaat atau apa. Ya, kalau sudah jelas ya, kalau di surat Al-Jin kan disebutin qul inni la amliku lakum naf'an wala darra. Jadi artinya kata Nabi pun nggak bisa memberikan manfaat atau apa namanya madorot ya, nggak bisa. Syafaat itu gimana? Syafaat itu juga atas izin Allah. Bisanya memberikan syafaat karena diizinkan oleh Allah. Sama ya. Ada lagi? Silakan. Kalau misalkan kita punya kebiasaan niatnya itu 7 hari, lalu ini hari ke-6 sudah mulai bersih, tapi pikiran kita, oh biasanya nanti keluar lagi nih, jadi kita nggak mandi besar ya. Tapi ternyata itu betul nggak ada lagi, nggak benar-benar bersih. Jadi gimana? Apakah kita ninggalin sholat itu jadi harus sholat? Ya baik. Biasanya kita 7 hari, tapi sama ini 6 hari kok udah berhenti. Nah kita biasanya karena udah terbiasa 7, pasti kita tunggu dulu, ya kan? Pasti kita tunggu dulu tuh, kan emang biasa 7, jadi kita tunggu dulu tuh. Gimana kita menyikapinya? Satu, begitu berhenti, coba dicek. Ketika memang berhenti itu kita yakin sudah suci, ingat ya, fikih itu harus yakin, gak bisa ragu. Kalau kita cek yakin kita suci, oh ya emang suci, berarti memang bulan ini 6 hari, gak perlu nunggu. Paham ya? Kan kita biasa ngecek itu di waktu mau sholat ya. Ya kan, karena kita memastikan saya sholat apa enggak gitu kan. Itu satu gitu. Tapi kalau pas berhenti tadi, kok udah selesai ya, karena besok 7 hari, dan kita nggak yakin itu suci, maka kita pasti nunggu. Karena kita nggak bisa atas ragu tuh nggak bisa, harus yakin. Maka kita tunggu tuh untuk meyakinkan. Begitu ditunggu sampai kelewat duhur ya, misalnya asar cek lagi dong, atau asar dicek. Baru untuk keluar lendir nih, wah iya ternyata udah suci. Nah di situ nih langsung tuh kita pasti ada keyakinan kapan suci. Saya ternyata bener aja tadi jam 1 berarti udah suci. Berarti kita yakin jam 1 sudah suci. Maka zuhur yang kita lewatkan tidak sholat, kita qadha. Karena kita yakin sucinya tadi di waktu gitu ya. Walaupun kemudian kita baru bersucinya, baru mandi itu di waktu asar. Jadi semua harus berdasarkan yakin. Seperti itu. Dalam mazhab Asy-Syafi'i juga ada yang berpandangan bahwa untuk sholat yang sudah bisa dijamak itu juga diikutsertakan ketika qadha sholatnya. Jadi misalnya suci di waktu asar, maka zuhurnya diqadha. Karena dua asar itu bisa dijamak. Mungkin ada juga yang pernah belajar seperti ini ya. Kemudian maghrib dengan isya. Ada yang berpandangan seperti itu. Walaupun juga ada ulama yang lain menyebutkan tidak ada qadha. Ya udah namanya haid kan nggak harus qadha. Selama memang itu masih haid, ya udah berarti memang seharusnya tidak sholat. Kecuali lagi kalau seandainya begini, kita udah tahu biasanya haid. Siklusnya nih tanggalnya, begitu
masuk waktu sholat kita nggak langsung sholat, ya. Sampai kemudian nggak taunya haid. Nah, status kita meninggalkan sholat ketika sudah masuk kewajiban kita sholat, kan gitu ya. Duhur jam 12, kita tahu nih ini tanggal-tanggal kayak di desanya, tapi kita nggak langsung sholat tuh sampai bener aja jam 1 haid. Berarti kondisinya kita sudah kewajiban sholat, kan sholat itu wajib ketika masuk waktunya ya. Tapi kita nggak kerjain tuh, kita tinggalin kan. Akhirnya belum sempat kita kerjain, kita sudah haid. Maka sholat yang kita tinggalkan duhur tadi itu nanti harus diqodho. Kenapa diqodho? Karena kita tinggalkan padahal kita sudah berkewajiban sebenarnya. Ya, sudah masuk ke kewajiban sholat, cuma nggak sholat, jadi utang gitu. Allah. Ada lagi? Ada satu Ustazah. Ya, saya belakang dulu ya. Yang belakang dulu ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selama 3 hari misalkan keluar flek atau darah sedikit, cuma setelah dicuci dan berbicara hanya sedikit pada itu, sedangkan kita kan ragu ya, jadi kita tidak salah tuh di antara yang itulah itu bagaimana hukumnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang baru mengalami kondisi seperti itu, biasanya nih logikanya begitu dia tahu nggak keluar pasti dia langsung bersuci. Biasanya gitu ya. Jadi begitu berhenti, dia tahu berhenti nih bersuci itu dia sholat apa segala macam. Keluar lagi, nggak sholat lagi dong, gitu ya. Habis itu kemudian bersih lagi, bersuci lagi dia sholat apa segala macam. Maka ketika tadi dihitung-hitung kok kemudian nggak nyampe 24 jam. Nah itu kan berarti statusnya suci gitu ya. Maka sholat-sholat mana yang dia tidak kerjakan karena dia keyakinan dia karena keluar tadi itu akan haid, maka itu juga harus diganti. Jadi harus diganti ya Bu, diqodho sholatnya karena dia statusnya adalah suci. Seperti itu. Atau bahkan karena dia merasa menunggu tadi ya, menunggu gitu kan, dia mau melewati beberapa kali waktu sholat ya, terus kemudian keluar lagi, kan dia nggak sholat tuh, bukan benar keluar lagi misalnya, kan nggak sholat terus tuh ya, nggak sholat terus tuh, terus berhenti, cek tuh, terus akhirnya dia yakin udah suci nih, akhirnya dia hitung tuh dari yang bukan tadi nggak memenuhi 24 jam, berarti kan bukan haid ya, istirahat tuh, maka semua sholat yang tadi dia merasa menunggu lah, yang apalah itu harus diqodho semuanya. Gimana cara mengodoknya? Ini ada beberapa riwayat hadis yang di situ tersirat tentang tata cara mengodok. Ada sebuah riwayat menyebutkan ketika Rasulullah menyampaikan kalau ada orang lupa atau ketiduran dan melewati sholat, waktu sholat, maka ketika dia ingat atau bangun, maka dia harus langsung sholat. Maka kita bisa pakai itu ketika waktu kita lapang. Ya, jadi waktu kita lapang nih. Kita nanti zuhur, tadi kita melewati subuh sama isya misalnya ya, karena kita sedang menunggu apa nanti keluar lagi atau ternyata nanti di zuhur yakin suci, bener aja ternyata semalam itu udah suci. Kan kita melewati isya sama subuh, maka sebelum sholat zuhur, sholat isya dulu qodho, sholat subuh dulu qodho, baru sholat zuhur. Atau ada yang mendahulukan zuhurnya karena dia punya waktu sholat zuhur dulu, udah begitu qodho isya, qodho subuh. Kalau banyak gimana? Kalau banyak, maka nanti bisa diatur, bisa dilakukan ketika masa-masa waktu sholat. Jadi saya zuhur yang sekarang ditambah lagi sholat buat yang qodho. Berapa kita bisanya? Maksudnya kelamaan waktunya. Kalau kita punya utang 4 kali zuhur, kita baru bisa bayar 2. Untuk 2 ya udah qodho 2 jam
ini buat yang memang berpandangan bahwa memang harus kodok ya, karena ada juga mazhab yang lain nggak perlu kodok. Kayak misalnya dulu waktu kita belum ngerti tinggalin sholat, digantikannya pakai apa? Dengan sholat sunnah. Ya, dengan perbanyak sholat sunnah. Ada juga memang yang berpandangan seperti itu, cukup dengan memperbanyak sholat sunnah. Itu ya, ya silakan Bu. Ya, kalau misalnya kita ngambil waktu selesai haidnya nih, pergantian hari, misalnya kalau kita maghrib gitu ya, jadi setelah maghrib aja tuh ngambil keputusannya kalau ini sudah suci atau masih haid, itu boleh nggak? Tergantung sih Bu, maksudnya kita ngambil keputusannya melihat kapan itu kan kadang-kadang bergantung sama kebiasaannya. Maksudnya nggak harus juga dipatok sih Bu. Maksudnya kenapa mensyaratkan harus maghrib, kenapa? Soalnya kalau misalnya nanti zuhur udah suci nih ya, sampai dikorek pun udah nggak ada, kita mandi nih, sholat asal sholat kita maghrib keluar lagi. Oh ya, kalau itu berarti berdasarkan kebiasaan. Silahkan, nggak apa-apa. Itu berarti kan ada kebiasaannya sudah pernah kita alami ya. Jadi kebiasaan saya nih nanti pasti ini deh keluar lagi. Nggak apa-apa, tunggu aja ya sampai kebiasaan itu terlewati. Boleh, karena itu kan berarti karena atas dasar kebiasaannya nanti masih keluar lagi. Karena kita tahu ya kan. Makanya nanti kalau kita bahas istihadah itu ada bahasan gini. Orang istihadah kapan dia harus sholat, diutamakan di sholat, dia sholat di waktu-waktu yang tidak keluar darahnya. Nah, kenapa memutuskan begitu dari ulama? Karena kita ini tahu Bu, kapan keluar, kapan enggak. Biasanya gitu, kapan banyak dan kapan enggak banyak. Kan di sini kita karena kebiasaan. Termasuk yang tadi kita punya kebiasaan, kita tahu nih. Nah, biasanya juga memang enggak keluar, tapi kita keluar lagi biasanya. Tunggu aja. Ditunggu sampai memang batas yang memang biasa kita punya pengalaman atau kebiasaan yang jadi biasa ya. Baik, cukup ada lagi ya. Untuk yang membaca masuk masjid, kalau niatnya untuk menuntut ilmu, Ya, tadi seperti yang tadi dijelaskan, jadi itu termasuk unsur yang diperbolehkan karena ada doruri di sana, atau ada hajat di sana, atau ada istihsan namanya di sana. Jadi ada sebuah kebutuhan yang memang mengharuskan untuk melakukan itu. Jadi bisa pakai pandangan yang memperbolehkan karena ada doruri di sana. Ada lagi, Bu? Cukup? Baik. Oh ya, silakan Bu. Kalau kita sedang haid, terus kita menggunakan keluar di HP, terus nggak sengaja kita ikut gitu, boleh nggak tahu di dalam hati boleh atau ikut diucapkan? Untuk mendengarkan murotal dalam kondisi haid boleh. Ketika kita ikut melafalkan bagaimana nih? Sama kalau melafalkan, kalau dalam Asy-Syafi'i bergumam aja tuh sampai ada kita nggak boleh. Dalam mazhab Asy-Syafi'i ya, gumamin aja tuh. Tapi niatnya untuk membaca itu nggak boleh. Tapi kalau tidak sengaja ya, tidak sengaja, orang tidak sengaja, tidak tahu, itu nanti nggak ada hukumnya. Jadi itu ya. Tapi kalau dengan sengaja mengikuti melafalkan itu termasuk membaca namanya, jadi tidak boleh. Jadi yang boleh hanya mendengarkan saja. Seperti itu ya Bu ya. ada lagi? Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustazah Triana juga Ibu Majelis Ta'lim Al-Karimah sudah selesai pembahasan kita mengenai haid dan juga istihadah. Semoga Ibu bisa paham apa yang tadi disampaikan oleh Ustazah dan pastinya juga banyak ilmu yang sudah kita dapatkan juga pada kajian pagi ini. Terima kasih banyak Ustazah Triana, mungkin berkenan untuk dengan doa. Kita sebelum kita kajian ini kita
berharap Ustazah mau berdoa di majelis ilmu ini. Semoga doa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan bacaan Alkitab. Doa ini semoga menjadikan maksud yang optimal. Dengannya kita niatkan semoga Allah bisa mengabulkan semua hajat-hajat kita semua ya Ibu ya. Memberikan kesehatan, berkah rezeki, keluarga, untuk kita dan ilmu yang bermanfaat. Sama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alna muqimi shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wasi'an mubarakan fihi wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah Triana atas doanya. Kita tutup saja kajian pagi ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar 3 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Astagfirullah wa atubu ilaih. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.